Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah program telekomunikasi. Di sini kami akan mendemokan project 1 yaitu DTMF project. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Anselmo Sudistira Galih Samudra dengan NIM 431240003. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laila Dini Fadila dengan NIM 431240012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Yogustina dengan NIM 431240020. Nah, sebelumnya aku buka dulu ya DTMF itu apa. DTMF itu yaitu dual tone multi frekuensi, adalah sistem yang digunakan pada tombol telepon di mana setiap tombol dipresentasikan oleh kombinasi dua frekuensi, yaitu frekuensi baris, low frekuensi, dan frekuensi kolom, high frekuensi. Nah, tabel DTMF yang diinginkan yaitu dengan barisnya itu terdapat 4 yaitu 697, 770, 852 dan 941. Itu biasa kita sebut dengan low frekuensi. Nah, kemudian untuk high frekuensi itu kolom yaitu 1209, 1336, 1477 dan 1633. Kemudian, sistem DTMF yang dari blok tersebut itu terdiri dari beberapa blok utama, yaitu signal source, selector, adder, serta outputnya. Outputnya itu terdiri dari audio sync, time sync, dan frekuensi sync. Nah, sistem ini tuh bekerja dengan menghasilkan beberapa frekuensi baris dan kolom, kemudian memilih masing-masing satu frekuensi tersebut berdasarkan input usernya. Nah, nantinya frekuensi tersebut itu akan digabungkan untuk membentuk sinyal DTMF. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang digunakan dalam membuat rangkaian tersebut. Yang pertama ada sinyal source, menggunakan 8 sinyal source, yaitu 4 untuk frekuensi baris atau low, dan 4 untuk frekuensi kolom atau high. Semua sinyal source ini menggunakan waveform dan amplitude 0,5 agar suara tidak terlalu keras atau noise. Kemudian kami menggunakan selektor. Kami menggunakan dua selektor. Yang pertama untuk memilih frekuensi kolom dan selektor kedua untuk memilih frekuensi baris. Masing-masing selektor memiliki 4 input dari signal source dan 1 output. Kemudian ada Qt Grid User, yaitu digunakan untuk memilih frekuensi secara interaktif melalui parameter row index dan column index. Masing-masing parameter menyediakan 4 opsi frekuensi spesifik seperti kombinasi 697 sampai 941 Hz untuk baris dan 1209 sampai 1633 Hz untuk kolom. Kemudian ada adder, sinyal DTMF terbentuk di blok add melalui penjumlahan frekuensi baris dan frekuensi kolom. Untuk menghasilkan satu nada tombol yang spesifik, proses ini memastikan sinyal yang dihasilkan memiliki 2 puncak frekuensi sehingga lebih stabil dan tahan terhadap noise. Kemudian ada throttle. Blok throttle ini berfungsi untuk mengontrol laju data agar sesuai dengan sampel rate 32 kHz. Hal ini bertujuan untuk mencegah beban berlebih atau overload pada prosesor dan memastikan sistem berjalan stabil secara real time. Kemudian yang terakhir ada output. Sistem ini menghasilkan 3 output, yaitu audio sync untuk menghasilkan suara DTMF, kemudian ada time sync untuk menampilkan sinyal dalam domain waktu, kemudian ada frekuensi sync untuk menampilkan spektrum frekuensi. Di sini terlihat outputnya. Gambarnya kira-kira gitu ya guys. Nah, kemudian penjelasan cara kerja sistem. Jadi, nantinya itu saat di-play, jadi sistem itu dimulai dari signal source yang menghasilkan 8 sinyal frekuensi, terdiri dari yang seperti disebutkan 4 frekuensi baris atau low dan 4 frekuensi kolom atau high. Nah, kemudian sinyal-sinyal tersebut itu masuk ke blok selektor untuk masing-masing bagian, yaitu row dan kolom. Nah, lalu dikontrol oleh chooser. Chooser itu menggunakan row index dan column index yang dipilih kita saat menjalankan program tersebut. Nah, setelah kita memilih pilihan tersebut, nanti selektor tuh bakal milih satu frekuensi baris dan satu frekuensi kolom. Nah, kemudian digabung menggunakan blok adder tersebut. Jadi adder fungsinya untuk menggabung dua frekuensi tersebut. Nah, dan terbentuknya frekuensi sinyal DTMF. Nah, sinyal yang sudah keluar itu kemudian masuk ke throttle untuk distabilkan dan hasil akhirnya akan kita demokan setelah ini. Nah, di sini kita akan mulai. Nah, ini adalah representasi tombol 1, yaitu 697 dan 1209. Nah, di sekitaran ini dan ini. Kemudian nomor 2 yaitu 697 dan 1336. Kemudian 3 lalu 4 dulu. Kemudian
Nah, berikut adalah flow graph yang kami buat. Dan penjelasannya yaitu flow graph pada GNU Radio terdiri dari 8 buah signal source yang menghasilkan frekuensi DTMF dan terdiri dari 4 frekuensi baris dan 4 frekuensi kolom. Nah, sinyal-sinyal tersebut itu digabungkan ke 2 blok selektor. Jadi setelah signal source itu terdapat 2 blok selektor. Nah, masing-masing itu satu selektor untuk kolom dan satu selektor untuk baris. Nah, nanti pemilihan frekuensinya itu kita gunakan menggunakan blok chooser. Jadi chooser itu kita buat untuk mengontrol row underscore index dan kolom indeksnya. Nah, kemudian output dari kedua selektor tersebut dengan chooser tersebut itu akan digabungkan menggunakan blok add, lalu dinetralkan, distabilkan menggunakan throttle untuk menghasilkan sinyal DTMF. Nah, hasilnya itu audio sync, time sync, dan frekuensi sync. Nah, kesimpulannya, proyek ini berhasil mensimulasikan sistem DTMF yang menggabungkan dua frekuensi berbeda dari kolom tadi yang sudah dijelasin untuk menghasilkan ada tombol telepon yang unik. Melalui penggunaan blok signal source, selector, dan adder, sistem mampu menggabungkan frekuensi low sekitaran dari 697 hingga 941 Hz dan yang naik tadi yaitu 1209 hingga 1650 Hz menjadi satu sinyal harmonis yang tahan terhadap gangguan noise. Hasil akhirnya tidak hanya dapat didengar melalui audio sync, tetapi juga divalidasi secara visual melalui spektrum frekuensi yang menunjukkan dua puncak aktif sesuai dengan tombol yang dipilih. Tadi dia dijelasin nih sama dua kakak ini guys. Oke, sekian presentasi atau penjelasan project 1 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.